warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yaitu kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami dengan judul Pengaruh Letak Geografis Kebiasaan dan Kondisi Perekonomian Mahasiswa terhadap minat mengikuti kuliah offline di daerah Jateng atau DIY. Mata kuliah Statistika Sosial. Anggota kelompok kami yaitu ada Saya Safa Maulida Maulana. Saya sendiri Adinda Gusti Lulu Ulmanur, NIM 2962147. Perkenalkan, saya Putri Sintawati, NIM 2962171. Perkenalkan, nama saya Willy Eliezer dengan NIM 2096228. Perkenalkan, nama saya Willy Jordan. Langsung saja kita mulai. Latar belakang masalah. Transisi kuliah online menjadi offline dikarenakan pandemi yang mulai berakhir. Adanya peristiwa ini, banyak kegiatan yang mengalami transisi dari online menjadi offline, termasuk di bidang pendidikan, sehingga perlu adanya adaptasi lagi setiap pelajar dengan kondisi lingkungan sekitar yang baru, dan tentunya berpengaruh dalam faktor psikologis di setiap orang-orangnya. Kemudian diterapkannya kebijakan setiap kampus tentang perubahan teknis pembelajaran dari online berubah ke offline. Kemudian pertimbangan keefektifan kuliah offline daripada kuliah online. Setiap orang memiliki metode belajar masing-masing dalam memahami sesuatu. Namun, kebanyakan orang menilai bahwa dalam segi pemahaman kuliah offline lebih efektif daripada kuliah online. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah letak geografis berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti kuliah offline di daerah Jateng atau DIY. Kemudian, apakah kebiasaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti kuliah offline di daerah Jawa Tengah atau DIY. Dan yang terakhir, apakah kondisi perekonomian mahasiswa berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti kuliah offline di daerah Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, baik, bisa dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang batasan masalah. Jadi, batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama itu adalah variabel dalam penelitian. Ini adalah letak geografis, kebiasaan, dan kondisi perekonomian mahasiswa terhadap minat mengikuti kuliah offline di daerah Jawa Tengah dan DIY atau DIY. Terus batasan masalah yang kedua yaitu responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa di daerah Jawa Tengah dan DIY saja. Terus batasan masalah yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 di daerah Jawa Tengah atau DIY. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama itu adalah mengetahui pengaruh letak geografis terhadap minat mengikuti kuliah offline pada tahun 2022 pada kampus di daerah Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta. Dan tujuan penelitian yang kedua yakni mengetahui pengaruh kebiasaan terhadap minat mengikuti kuliah offline pada kampus di daerah Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga adalah mengetahui pengaruh kondisi perekonomian terhadap minat pembelajaran kuliah offline pada kampus daerah Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta. Terus manfaat penelitian ini sendiri itu ada 3, yaitu manfaat bagi peneliti, yang kedua manfaat bagi kampus, dan yang ketiga manfaat bagi mahasiswa. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yakni landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah letak geografis. Menurut Meiti Mudikawati tahun 2018, letak geografis adalah posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Misalnya, letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara benua Australia dan Asia, serta diapit antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kalau untuk kaitannya dengan penelitian ini adalah letak di mana mahasiswa itu berada, dia itu tinggal di mana dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebiasaan. Menurut Kartini Kartono, kebiasaan diartikan sebagai reaksi bersyarat yang kompleks dan bervariasi dan menjadi kanal-kanal yang tetap bisa dilalui oleh tingkah laku manusia. Jadi kalau di fokus dari penelitian ini adalah tentang kaitannya dengan perkuliahan offline. Nah, untuk kebiasaan ini menyangkut dengan sebelum offline, yakni perkuliahan online.
Dan yang ketiga adalah kondisi perekonomian. Menurut Surjano Sukanto 2001-75 menyebutkan bahwa kondisi sosial ekonomi yaitu posisi seorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Nah, kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana kondisi perekonomian dari seorang mahasiswa, apakah kondisinya mendukung untuk perkuliahan secara offline ataukah tidak. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama letak geografis oleh Marwa Tehuwayo 2021. Hasil penelitian adalah mahasiswa yang jaraknya tidak jauh dari kampus merasa tidak masalah dengan letak geografis mereka. Yang kedua, kebiasaan. Menurut Marwa Tehuwayo tahun 2021, mahasiswa beranggapan bahwa perkuliahan offline lebih efektif dibandingkan dengan perkuliahan secara online. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Menurut Marwa Tehuwayo 2021, kondisi perekonomian mahasiswa yang jaraknya dekat dari kampus lebih memilih untuk perkuliahan secara tatap muka dikarenakan mereka tidak perlu mengkhawatirkan kuota internet. Selanjutnya, hipotesis. 1. Letak geografis berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti kuliah offline di kampus daerah Jateng atau DIY. 2. Kebiasaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti kuliah offline dan kampus daerah Jateng atau DIY. 3. Kondisi perekonomian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti kuliah offline di kampus daerah Jateng atau DIY. Kerangka pemikiran. Selanjutnya adalah definisi konsep. Konsep penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Sebagian besar dilakukan dengan metode statistik yang digunakan dalam mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan kerangka kerja dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantitas yang dipertanyakan dengan tujuan mengembangkan dan menggunakan model-model matematis atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam proses pengukuran. Menurut Creswell 1944, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2001, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan definisi operasional. Menurut Sutama, definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Nah, definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis. Untuk manfaat dan tujuan definisi operasional ada beberapa poin. Yang pertama, memudahkan penetapan aturan dan prosedur dalam mengukur variabel. Yang kedua, memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang telah diteliti. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dalam analisis data. Yang keempat, pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien. Dan yang terakhir, memandu jenis data dan informasi yang dicari oleh peneliti. Untuk slide selanjutnya, yaitu objek dan subjek penelitian. Nah, objek dalam penelitian ini adalah variabel independen atau bebas, antara lain letak geografis atau X1, kebiasaan atau X2, kondisi perekonomian atau X3, variabel dependen atau terikat, yaitu minat mengikuti kuliah offline atau Y. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang kuliah di daerah Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta atau kota Jogja. Untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada responden. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Nah, kuesioner ini menggunakan Google Form. Jadi kita membagikan Google Form kepada mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Jogja untuk mengisi kuesioner tersebut. Untuk selanjutnya, sampel dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah mahasiswa atau pelajar X di Z dengan pertimbangan minimal berusia 15 tahun karena dianggap dalam usia tersebut sudah dapat mengambil keputusan dengan baik. Sampel diambil dengan menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode yaitu tadi metode kuantitatif. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang kuliah di daerah Jawa Tengah atau DIY. Untuk slide selanjutnya, metode analisis data. Dalam metode analisis data sendiri menggunakan 2 tahap, yaitu uji penelitian dan uji hipotesis. Uji penelitian sendiri dibagi menjadi 4 tahap, yaitu uji instrumen, uji asumsi dasar, uji asumsi klasik, dan yang terakhir metode analisis regresi linier berganda. Yang pertama, untuk uji instrumen sendiri dibagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas sendiri merupakan instrumen yang dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Nah, validitas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu validitas konten dan validitas kriteria. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis yang rasional. Validitas konten dinilai oleh ahli saat alat ukur diuraikan dengan detail, maka penilaian akan semakin mudah dilakukan. Untuk validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Nah, kriteria sendiri dibagi menjadi 2, yaitu validitas kriteria prediktif dan validitas kriteria. Untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas sendiri memiliki instrumen yang dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Nah, untuk tes retest, pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen dengan beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Ekuivalen, pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda, tetapi ekuivalen atau sebanding atau sepadan. Internal konsistensi, pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu uji asumsi dasar. Dalam uji asumsi dasar terdapat 1 poin atau 1 tahap yang penting, yaitu uji normalitas. Uji normalitas sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel dasar. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu uji multikoliniaritas dan uji heterokedastisitas.
Untuk uji multikolinearitas, menurut Ghazali tahun 2016, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Nah, pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya koefisien diuji terhitung akan ternilai kecil dari tabel. Variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Seperti itu. Untuk selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, apabila varian berbeda, disebut heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model regresi linear berganda, yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat, yaitu spreadsheet, dengan residual error, yaitu z-pred. Apabila tidak terdapat pola tertentu tidak menyebar di atas maupun di bawah angka nomor 1 pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk selanjutnya adalah metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Model regresi linear berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas atau prediktor x1, x2, xn, dan satu variabel tak bebas. Untuk selanjutnya, Untuk selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau adjusted R2. Koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur keamanan model dalam menerangkan beberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau stimulan. Mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R sampai square atau sampai R. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan beberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau stimulan. Untuk selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis F dan uji hipotesis T. Untuk uji hipotesis F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan. Nah, dalam artikel ini dijelaskan tentang uji F dan uji T dalam penelitian. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Safa. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan slide selanjutnya, yaitu uji SPSS. Yang pertama adalah uji instrumen, uji validitas X1. Di sini kita bisa lihat R hitung dari X1P1 sampai X1P4, yaitu ada 0,486, 0,805, 0,791, dan 0,472. Bisa dilihat kita R tabelnya menggunakan 0,1388. Nah, rumus dari uji validitas ini, apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hasilnya adalah valid. Bisa kita lihat hasil dari R hitung semua X1 di sini lebih besar dari 0,1388, yang artinya adalah valid. Jadi X1 di sini valid. Yang selanjutnya X2.
X2 kita bisa lihat R hitungnya itu 0,805, 0,739, 0,730. Nah, dari ketiga X2 itu lebih besar daripada 0,1388, yang artinya adalah valid. X2 juga valid. Yang selanjutnya uji validitas X3. X3 di sini menghasilkan R hitung 0,733, X3P2-nya 0,785, yang selanjutnya 0,832. Nah, ketiga X3 tersebut lebih besar dari 0,1388, yang artinya juga valid. Yang selanjutnya kita uji validitas Y. Hasil R hitung dari Y ini ada 0,380, 0,436, 0,738 yang lebih besar dari 0,1388, yaitu R tabel, yang artinya Y juga valid. Yang selanjutnya kita beralih ke uji instrumen uji reliabilitas X1. Di sini kita melihat di reliability statistiknya yang alfa ini menghasilkan 0,499. Nah, thresholdnya itu 0,600. Rumusnya sendiri adalah 0,499 ini lebih kecil dari 0,600, yang artinya adalah tidak reliable. Jadi X1 tidak reliable. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas X2. Hasilnya 0,626, yang artinya lebih kecil dari 0,600, yang artinya ini salah, ini lebih besar dari 0,600, yang artinya reliable. Yang selanjutnya 0, hasil dari reliabilitas X3 yaitu 0,686, yang artinya lebih besar dari 0,600, yang artinya reliable. Kemudian kita uji ke yang Y. Yang Y di sini hasilnya adalah 0-0294, yang artinya lebih kecil dari 0,600, yang artinya Y tidak reliable. Selanjutnya kita beralih ke model regresi. Di sini kita disajikan variable entered, removed, ANOVA, model summary. Kemudian dari model regresi sendiri ada koefisiennya, collinearity diagnostic, residual statistik. Kemudian ada histogram dan lain-lain. Kemudian kita beralih ke uji asumsi klasik, uji normalitas. Kita akan uji normalitas. Di sini kita bisa lihat asimsiknya hasilnya 0,554, yang berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya normal. Selanjutnya kita uji multikolinearitas. Kita melihat di fifth-nya yaitu X1 1,120, X2-nya 1,146, X3-nya 1,162, yang artinya kurang dari 10 semua, dan itu berarti bebas dari multikon. Yang selanjutnya uji heteroskedasitas. Kita lihat di fifth-nya juga, X1-nya 1,120, X2-nya 1,146, X3-nya 1,162, yang artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya bebas hetero. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Kita bisa lihat di ANOVA-nya ini sigmanya 0,122. Nah, artinya apabila signya ini kurang dari 0,05,
variabel independen secara bersama-sama simultan tidak mempengaruhi variabel dependen dikarenakan signifikasinya lebih dari 0,05. Yang selanjutnya kita lihat di B-nya. B-nya ini menghasilkan konstan 8,175, X1 0,046, X2 0,02, X3-nya 0,096, menghasilkan Y sama dengan 8,175 plus 0,046 X1 plus 0,002 X2 plus 0,096 X3 plus E kecil. Yang selanjutnya ada uji T. Di sini kita lihat di sig-nya juga, X1-nya 0,318, X2 0,975, X3-nya 0,81, yang artinya sig-nya itu kan kurang dari 0,605 dilihatnya. Nah, artinya letak geografis berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat mengikuti kuliah offline oleh mahasiswa di daerah Jateng dan DIY. Yang kedua variabelnya juga yaitu kebiasaan berpengaruh positif dan tidak signifikan, yang kondisi perekonomian berpengaruh positif dan tidak signifikan. Yang selanjutnya adalah koefisien determinasi. Kita lihat di adjusted R-square-nya, hasilnya 0,014, yang artinya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 1,4%, sedangkan sisanya 98,6%. Minat mengikuti kuliah offline dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian. Oke, itu tadi penjelasan dari SPSS kelompok kami. Apabila ada salah penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Terima kasih.